Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Menda Putri dengan NIM 6704202102. Akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus saya dengan tajuk berjudul HR Twitter membuat kategori penghentian tidak disengaja semenjak kepemimpinan Elon Musk untuk diajukan sebagai tugas besar manajemen human capital. Yang pertama akan saya kupas latar belakang kasus ini. Awalnya beberapa spekulasi muncul. Upaya Elon Musk dalam memecat para karyawan Twitter adalah reaksi terhadap komentar yang mereka buat di saluran internal Slack. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, karyawan Twitter diketahui sangat jujur dalam mengkritik Elon Musk di Slack perusahaan. Elon Musk mengkritik pengeluaran dan budaya kerja Twitter sebelum ia beli. Ia mengatakan perusahaan membutuhkan pemotongan biaya yang tajam dan memulai kembali layanannya. Dan para pekerja ini dipecat begitu saja tanpa ada penjelasan. Padahal menurut aturan yang berlaku, perusahaan seharusnya memberikan pemberitahuan mengenai layoff 60 hari sebelumnya. Imbasnya, para pekerja berencana untuk melayangkan gugatan class action terhadap Twitter. Langkah PHK massal ini juga terdengar semakin konyol ketika muncul kabar bahwa Twitter kini ingin agar sejumlah pekerja yang sudah dipecat itu untuk kembali bekerja di sana. Beberapa hari mereka diminta untuk kembali karena perusahaan akhirnya menyadari role mereka masih dibutuhkan. Peran yang terdapat pada studi kasus ini adalah Elon Musk sendiri sebagai CEO Twitter, Human Resource, serta karyawan yang terkena layoff. Ciri-ciri kepribadian Elon Musk adalah memiliki memiliki kemauannya yang kuat serta mendorongnya semakin jauh untuk bangkit dan menjadi seperti sekarang ini. Seorang pengusaha yang sukses, pekerja keras, dan juga terkenal. Studi kasus ini erat kaitannya dengan leadership, karena kepemimpinan secara langsung memengaruhi budaya organisasi dan secara langsung memengaruhi efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Seorang pemimpin yang baik akan menyelaraskan mereka agar sesuai dengan karyawan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pendelegasian Pendelegasian pekerjaan dan interaksi dengan karyawan dapat membantu meningkatkan moral karyawan. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa goals dari kasus ini adalah perusahaan membutuhkan pemotongan biaya yang tajam dan memulai kembali layanannya sehingga terjadi PHK besar-besaran di Twitter untuk memangkas biaya. Elon Musk melepaskan tim kurasinya yang sebagian besar bertanggung jawab untuk memedamkan informasi yang salah di Twitter. Sehingga masalah utamanya merupakan adalah bahwa di bawah wacana Elon Musk di Twitter akan semakin memburuk. Menurut analisis saya, kebijakan Elon Musk terkait manajemen tim, Elon Musk ingin mengelilingi dirinya dengan orang-orang paling berbakat. Sistem rekrutmen sumber daya manusianya sangat ketat. Pasca pemecatan, Elon Musk mengirim pesan ke Twitter staff twt.mx memberitahu bahwa mereka memiliki waktu hingga Kamis 17 November besok untuk memutuskan tetap mau bekerja tapi dengan intensitas tinggi dan jam kerja panjang atau memilih berhenti lalu mengambil paket pesangon 3 bulan gaji. Namun, alih-alih dipuji, langkah-langkah yang diambil olehnya justru menuai banyak protes. Menurut aturan yang berlaku, perusahaan seharusnya memberikan pemberitahuan mengenai layoff 60 hari sebelumnya. Imbasnya, para pekerja berencana untuk melayangkan gugatan class action terhadap Twitter.
Lalu alih-alih membuat kategori penghentian tidak disengaja untuk merekrut kembali karyawan yang dianggap memiliki role penting, sehingga mengakibatkan serangkaian kebijakan kontroversial ini, banyak pengguna maupun pekerja Twitter merasa was-was. Keputusan-keputusan ini juga membuat Elon Musk terlihat seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru, ketimbang terlihat seperti CEO yang revolusioner. Dalam hitungan hari, ia membuat rentetan keputusan gegabah yang memengaruhi hajat hidup banyak orang. Masa depan Twitter pun menjadi kian tak menentu, apalagi setelah diawali dengan kontroversi. Perlu adanya sedikit perubahan dari leadership Elon Musk, agar yang sempat ditakutkan pada slide sebelumnya tidak terjadi. Perlunya juga penasihat-penasihat yang bisa memberikan Elon Musk pencerahan agar tidak gegabah dalam menjadi CEO baru di perusahaan Twitter ini. Sekian presentasi dari saya. Alhamdulillah telah berakhir penyampaian analisis studi kasus ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang kurang jelas. Sekian saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.